Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu unsur dalam pementasan drama, yaitu tata panggung. Apa yang dimaksud dengan tata panggung? Jadi tata panggung merupakan penataan panggung sebagai tempat berlangsungnya pementasan drama. Sedangkan yang dimaksud dengan panggung adalah tempat para pemain memainkan drama sesuai cerita dan arahan sutradara. Penataan suatu panggung harus disesuaikan dengan cerita dalam sebuah naskah, serta didukung oleh alat-alat pendukung yang biasanya disebut dengan properti drama. Dan properti drama yang digunakan bisa berupa benda asli ataupun benda tiruan yang memang sengaja dibuat untuk keperluan pementasan. Sebagai contoh misalnya, jika cerita drama menggambarkan latar hutan, maka panggung harus dihiasi dengan ornamen hutan, seperti pepohonan, bebatuan, dan benda-benda lain yang umumnya terdapat di dalam hutan. Dalam pementasan drama, tata panggung memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama yaitu menjelaskan suasana dan semangat pemain. Suasana yang dimaksud di sini adalah keadaan emosi atau kejiwaan yang ditampilkan oleh seorang pemain secara dominan selama pementasan itu berlangsung. Sedangkan semangat pemain yaitu lebih ke bagaimana cara pemain tersebut menyampaikan pesan-pesan ke penonton dengan tindakan-tindakannya. Yang kedua, menentukan lokasi kejadian. Lokasi kejadian tidak hanya sekedar tempat kejadian secara umum, misalnya di sekolah, di pasar, rumah, atau tempat lainnya. Tetapi lebih khusus lagi dapat menggambarkan suatu tempat secara detail, secara rinci. Sebagai contoh misalnya dari penataan panggung yang baik, kita bisa tahu bahwa peristiwa itu terjadi di sebuah gedung tua. Kemudian gedung tua itu ada di sebuah kota. Kemudian kita juga bisa tahu lagi misalnya peristiwa itu terjadi pada waktu tertentu. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu mencerminkan status dan karakter peran. Penataan properti yang baik dalam sebuah panggung biasanya mencerminkan karakter peran seorang tokoh. Sebagai contoh misalnya ketika panggung diwakili dengan setting rumah mewah, maka dapat kita simpulkan bahwa tokoh yang diperankan saat itu adalah orang kaya atau dari kelompok bangsawan. Selain memiliki fungsi tertentu, panggung juga terdiri dari beberapa jenis. Yaitu yang pertama ada panggung arena. Panggung arena merupakan jenis panggung yang paling sederhana jika dibandingkan dengan jenis panggung yang lainnya. Panggung arena adalah panggung yang penontonnya melingkar atau duduk mengelilingi panggung. Panggung ini dapat dibuat di dalam maupun di luar ruangan, asal dapat digunakan dengan baik. Kursi-kursi penonton diatur sedemikian rupa sehingga panggung berada di tengah-tengah penonton. Dengan jenis panggung ini, pemain yang akan keluar atau masuk dapat melewati lorong yang terdapat di antara deretan kursi penonton. Yang kedua ada panggung proscenium. Panggung proscenium disebut juga panggung bingkai karena penonton menyaksikan drama melalui sebuah bingkai atau proscenium. Bingkai pada jenis panggung ini dipasangi layar atau gorden untuk memisahkan antara pemain dan penonton. Jadi pergantian pemain dengan jenis panggung ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan penonton. Kemudian yang ketiga ada panggung truss. Sama seperti panggung proscenium, tetapi 2/3 bagian depannya menjorok ke arah penonton, sehingga penonton dapat duduk di sisi kanan dan kiri bagian yang menjorok tersebut. Panggung truss ini seperti gabungan antara panggung arena dan panggung proscenium.